Halo anak-anak sekolah minggu GKA Sion. Lause punya pengumuman. Berdasarkan peraturan pemerintah, selama pandemi ini kita masih harus bersabar untuk tidak beribadah di gereja dan tetap dalam ibadah online setiap minggunya. Lause berharap kalian selalu bertekun dalam doa dan tetap bersemangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Papa Mama dan adik-adik. Berjumpa lagi dalam ibadah anak. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan ibadah berikut ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari lause-lause dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah! Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Lause Cipi harap kalian semua dalam keadaan yang baik-baik saja dan tentu saja sehat. Nah, Lause Cipi berharap yang ada di Gereja Pusat, GKA Sion Pusat, Singaraja, di Pos PI Istana Regensi, Karyasari, dan juga Pupuan masih merasakan sukacita meskipun kita harus beribadah di rumah saja. Gak masalah ya anak-anak, meskipun di rumah saja, tapi kita masih bisa beribadah. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami mau memulai ibadah hari ini, kiranya Tuhan tolong kami supaya kami boleh bersemangat memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memampukan setiap kami, berikan kami sukacitamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, yuk kita mau pujikan lagu pertama yang semangat. Judulnya He is God. Kita mau katakan bahwa Tuhan adalah satu-satunya di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan adalah Raja di dalam hidup kita. Ayo, sudah siap semuanya? Ayo semua bangkit berdiri. Kita pujikan dengan gerakan ya. Kami bertepuk tangan. He is God, the one true God. There's no doubt. I'm gonna shout it out. He is King, the one true King. There's no doubt. I'm gonna shout it out. Come and see what God has done.
luar biasa. Dia adalah Tuhan dan Dia adalah Raja di dalam kehidupan kita. Kita sudah mendengar cerita firman Tuhan dari minggu lalu. Dia sudah mati di kayu salib dan juga bangkit mengalahkan maut. Dan Dia hidup di dalam kehidupan dan hati kita. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus sudah bangkit dan menang atas maut. Dia juga sudah menebus dosa kita. Sekarang apa respon kita? Betul, sudah sepatutnya kita jadi murid-murid Kristus, bukan? Nah, untuk jadi murid-murid Kristus, ini kayak murid-murid di sekolah ya, tapi ini lebih keren, murid Kristus ya. Murid Kristus itu harus apa? Baca kitab suci, doa tiap hari. Betul, kita butuh pengingat terus ya untuk baca kitab suci dan doa setiap hari. Kita mau pujikan lagu, baca kitab suci, doa tiap hari. Suci, doa tiap hari. Masih dalam keadaan berdiri, belum duduk, semua masih berdiri. Kita mau pujikan satu pujian lagi yang berkata, aku berani tampil beda. Murid Kristus berani tampil beda. Maksudnya apa, Lose? Ya nyeleneh gitu? Enggak dong. Kita berani untuk menolak semua godaan iblis. Semua apa yang tidak firman Tuhan katakan, kita tolak dalam nama Tuhan Yesus. Masih bangkit berdiri, kita pujikan lagu ini dan gerakannya ya. Saat iblis
Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kalian boleh duduk, kita mau persiapkan hati dan pikiran, ya. Kita mau pujikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Yuk, yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita lipat tangan sekali lagi, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, berikan kami telinga seorang murid, hati yang siap mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong Lause yang akan memberitakan firman Tuhan, kiranya firman Tuhan boleh diberitakan dengan baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuh, Lause Yusuf masih lama nggak? Aduh, namanya kita mau jalan, mau menuju satu tempat, ya harus ikut juga karena aku komplain. Tapi kan udah lama kita jalan, udah kiri salah, ke kanan salah. Ya namanya kita udah jalan, tadi kan panas ini, dan udara udah panas, udah ketemu. Jadi kita kan udah jalan, udah belok kiri, kanan, dan Oh iya? yakin kalau sebentar lagi ketemu dah ya. Itu apa? Yang di tangan? Oh iya kok, lupa. Itu peta. Ini peta, kita sekarang harus lihat. Pasti kita gak tersesat Mana lagi. tempatnya? Tadi kita udah salah jalan, kita tadi belok kiri kanan. Sekarang kita balik lagi, berarti udah kelewat. Ini tempatnya kan di sini. Iya. Kita kan mau ke danau apa tadi? Galilea. Galilea ya. Nah ini tinggal belok. Sekarang belok kanan lah. Itu belok kanan. Nah temu. Yuk. Jangan sampai Dadah. salah lagi ya, kan Jangan salah, sudah kita ada akan peta pergi. sekarang. Nah, anak-anak, tadi Lause Yusuf dan Lause Simei memperagakan bagaimana mereka tersesat karena tidak ada petunjuk jalan, bahkan tidak ada map atau tidak ada peta. Sampai satu waktu ketika kemudian Lause Simei ingat atau melihat, lah Lause Yusuf pegang map, pegang peta, yuk lihat peta. Pada waktu mereka melihat peta, mereka akhirnya tahu dan mereka menemukan tempat di mana mereka tuju, ya. Nah, kita di dunia ini, kita semua tidak ada yang tahu kemana kita akan pergi. Kita pun tersesat karena kita manusia yang berdosa. Sehingga beberapa waktu ini kita terus mendengar Yesus mati di kayu salib menebus manusia yang berdosa. Karena kita tersesat. Kita seperti tadi, kemana? Aku mau kemana? Setelah ini mau kemana? Bagaimana? Kita tidak ada yang tahu gitu ya. Nah, tapi diingatkan, Yesus berkata begini, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ulang ya, Tuhan Yesus bilang begini, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Sekarang kita ulang bersama, 2, 3. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapakku kalau tidak melalui aku. Artinya, Yesus memberitahukan kepada semua manusia untuk bisa sampai kepada surga atau pergi ke surga harus melihat Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup. Artinya apa? Yesus dijadikan menjadi apa? Peta. Apa itu Yesus? Gambar Yesus jadi peta. Bukan. Firman Tuhan menjadi peta untuk kita bisa pergi ke surga.
Dari firman Tuhan kita diingatkan, kita diajar, kita diberitahu bahwa percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan selamat. Surga menjadi tempat yang kita tuju. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Lause Heni tidak mau. Kita telah mendengar peristiwa kematian Tuhan Yesus. Kita menyaksikan Yesus yang tersalib melalui cerita. Bahkan mungkin kita sudah nonton filmnya ya. Tapi kita tidak merasakan apa-apa. Kita hanya merasakan itu cerita. Itu sebuah sejarah saja. Tidak bisa. Kalau begitu kita masih tersesat. Tapi kalau kita mendengar dan kita percaya. Kita tidak melihat tapi kita percaya. Ingat Tuhan bilang kepada Thomas apa? Yang berbahagia adalah mereka yang tidak melihat tapi percaya. Nah, kalau kita percaya, maka kita tahu sekarang bahwa kita tidak lagi tersesat. Karena firman Tuhan berkata, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Artinya apa? Dia menolong kita, membantu kita berjalan, melewati kehidupan di dunia ini dan menuju kepada apa? Hal yang benar. Yaitu apa? Melalui firman Tuhan. Nah, Lause Heni mau setiap kita, anak-anak di rumah, tidak membiarkan peristiwa tentang kebangkitan ini berlalu begitu saja. Peristiwa tentang kematian Tuhan Yesus ini berlalu begitu saja. Lause Heni mau kita sungguh-sungguh percaya, kita jalani kehidupan percaya kita ya. Jadi kita tidak boleh jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Menjadi orang Kristen yang tidak berbuah. Menjadi orang Kristen yang terus sudah tahu Yesus, tapi kalau jalan di dunia ini masih gelap. Artinya apa? Masih melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, Tuhan tidak mau kita begitu. Tuhan bilang, aku jalan kebenaran dan hidup. Ikutlah aku. Barang siapa yang percaya kepadaku tidak sesat, tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Nah, siapa mau dapat hidup yang kekal atau surga? Wow, semua angkat tangan. Saya mau surga, Lause. Saya mau surga, saya mau hidup yang kekal. Oke, kalau mau kita harus percaya kepada Yesus. Minta Tuhan masuk dalam hati kita. Menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Supaya kita hidup tidak tersesat. Tapi kita menjadi anak-anak Tuhan yang menyatakan Tuhan dalam hidup kita. Bersinar seperti terang yang menerangi kegelapan. Ya, Tuhan Yesus berkata apa? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kita ulangi, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapakku atau tidak ada yang sampai kepada surga kalau tidak melalui aku. Kalau tidak percaya kepada Yesus. Ya, Tuhan menolong kita sekalian. Anak-anak, mari kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan, kami mau percaya kepadamu. Karena Engkau sendiri yang memproklamasikan dirimu bahwa Engkau adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kami mau Tuhan, Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkatilah kami, tolonglah kami. Terima kasih, biarlah kami terus belajar Tuhan. Untuk bersandar, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, menjadi terang, menerangi kegelapan dunia ini. Ini doa sembahyang kami. Berkati kami semuanya ya Tuhan. Tolong kami semuanya. Dalam namamu Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat hari Minggu. Anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ayat hafalan untuk minggu ini terambil dari Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekarang saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Anak-anak boleh menitipkan persembahan kepada papa mama, lalu papa mama yang bawa ke gereja. Itu satu. Cara yang kedua, boleh langsung transfer di deskripsi di bawah ini. Yang ketiga, kalian boleh scan QRIS di samping ini dan juga mentransfernya secara digital. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.